Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal yang keempat. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan memilih dan memanggil Musa untuk dipakai sebagai alat di tangan Tuhan yang akan memimpin atau membawa umat itu keluar dari perbudakan, keluar dari kesengsaraan. Kita melihat pasal sebelumnya jelas tercatat bahwa penindasan itu sangat berat sekali. Mereka tertekan dan mereka berteriak kepada Allah. Allah mendengar teriakan mereka dan akan membawa mereka keluar dari perbudakan itu. Tetapi kita melihat bahwa Musa ketika dipanggil Tuhan, dia buat alasan untuk tidak mengikuti panggilan itu. Ya, ini kita bisa mengerti karena Musa lari ke Midian. Ada satu peristiwa yang sangat memilukan hatinya ketika dia menasehati orang-orang Ibrani yang sedang berkelahi, dan mereka berkata, ada salah seorang berkata, "Siapa yang mengangkat engkau jadi hakim atas kami? Apakah engkau akan membunuh kami nanti?" Nah, seperti engkau membunuh orang Mesir itu. Jadi ini sesuatu yang mengerikan juga bagi Musa. Lalu dia akan kembali dan dia tahu bahwa Firaun berikhtiar untuk membunuh dia. Nah, kita melihat ada alasan yang dibuat oleh Musa supaya dia tidak mengikuti panggilan itu, tetapi Tuhan selalu memberi jawaban sehingga tidak ada bagi kita untuk membuat alasan, tidak ada alasan untuk tidak mengikuti panggilan Tuhan. Mari kita membaca Keluaran pasal 4. Ayat pertama saya baca, ayat kedua Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan di sini kita melihat Musa memberikan alasan tetapi dijawab oleh Tuhan. Kemudian ada alasan lagi tapi dijawab oleh Tuhan. Ayat yang pertama. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah," dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak menindakkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa yang patut kau utus. Siapa saja yang patut kau utus? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu?
Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bersama-sama. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Amin. Kita melihat bagian ini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Alasan yang pertama dari Musa untuk tidak segera mengikuti panggilan Tuhan, untuk tidak segera berkata, "Iya Tuhan, saya siap." Untuk tidak segera menerima tanggung jawab itu, menerima tugas itu. Ya, alasan yang pertama adalah kita lihat di sini ayat pertama, lalu saud Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Nah, ini menjadi alasan yang pertama. Artinya menyadari siapa saya. Nah, mereka apakah akan mendengarkan saya? Apa mereka akan berkata, "Ya, apa benar Tuhan menampakkan diri kepadamu?" Nah, kalau mereka tidak percaya, bagaimana saya mau melayani? Bagaimana saya mau memimpin mereka? Nah, jadi ini cukup punya alasan sebenarnya Musa berkata seperti itu, karena dia mengerti keadaan bangsa Israel atau orang-orang Ibrani ini. Dia paham sekali begitu sulit untuk mempercayai Musa. Ya, jadi dia mulai ragu ya. Tuhan, nanti mereka berkata, siapa yang utus? Tuhan yang mana? Apakah udah ketemu sama Tuhan? Ya, seringkali kita mendengar ada orang berkata, "Ya, saya diutus oleh Tuhan. Tuhan berbicara." Kapan kamu bicara? Tuhan bicara sama kamu, kan gitu. Tuhan bicara kepada saya. Nggak percaya. Masa Tuhan bicara sama kamu? Nah, apalagi Musa kan di Midian. Sementara orang-orang Ibrani ada di Mesir. Siapa yang tahu peristiwa di Midian? Jadi Musa tidak langsung meresponi panggilan itu. Dia merasa begini, kalau saya bicara nanti tidak didengar. Lah, untuk apa saya bicara? Siapa saya sehingga mereka harus bicara, harus mendengarkan pembicaraan saya? Nah, seringkali kita juga merasa seperti itu ya. Ketika kita mau melayani, siapa saya? Kalau saya ngomong apa mereka akan dengar saya? Apa kelebihan saya? Kalau saya mengatasnamakan Tuhan, bagaimana Tuhanmu yang mana? Kuasanya apa? Nah, akhirnya banyak kali ya kita tidak mau terlibat dalam pelayanan dengan alasan seperti alasan Musa itu. Ya, apa benar kalau saya bicara kemudian saya akan didengarkan? Buktinya apa? Tandanya apa? Dan jawaban Tuhan adalah kita lihat ada tanda mujizat, baik untuk meyakinkan Musa maupun nanti akan meyakinkan umat itu. Jadi kadang-kadang memang ada hamba-hamba Tuhan yang siap mau melayani Tuhan, sekian lama dia bergumul menantikan tanda atau meyakinkan dirinya apakah betul dia akan dipakai oleh Tuhan, ya. Dan Musa kita lihat di sini tandanya, perhatikan. Yang pertama, Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya." Maka Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu tongkat itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Nah, tujuan mujizat itu apa? Ya, ayat 5, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Jadi kalau kamu nanti bicara, kemudian kamu buat tanda itu dibuat oleh Tuhan. Nah, kalau kamu bisa buat itu, berarti Tuhan yang mengutus kamu. Nah, kira-kira begitu. Bicara sama Musa. Nah, kita melihat waktu pertama kali tongkat ya dilemparkan jadi ular, dia takut. Musa, aduh,
wah ini ular. Tuhan bilang jangan takut. Nah tentu ini meyakinkan baik pertama untuk Musa. Kita bisa memang semakin yakin, tidak meragukan Tuhan lagi ketika kita sendiri menjadi pelaku ya, pelaku mujizat itu, atau dengan kata lain Tuhan memakai kita ya membuat mujizat, atau Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman kepada kita, pengalaman tentang mujizat daripada Tuhan. Jadi tujuannya supaya percaya baik kita maupun nanti orang-orang yang akan kita layani. Ya seringkali seseorang pelayan Tuhan tidak terlalu dipercaya, tidak mau didengarkan suaranya karena apa mujizat apa yang kau lakukan. Ya, kalau kamu berbicara tentang Tuhan, tentang mujizat, ternyata kamu sendiri tidak mengalami, ya, kamu sendiri tidak bisa buat, ya, sehingga orang tidak mau mempercayai apa yang kita katakan. Nah, Musa tentu dengan peristiwa ini mulai timbul keyakinan, mulai timbul, wah benar ini kuasanya, tetapi juga masih ada keraguan. Nah, kalau nggak percaya bagaimana? Bisa saja orang sudah melihat mujizat masih terus belum percaya. Nah akhirnya dijawab lagi kan, ada mujizat yang berikut. Ayat 6, lagi firman Tuhan kepadanya, masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Jadi kita kaget nggak sih? Kita masukkan ke kantong kita, kemudian kita keluar, waduh tanganku kok jadi kayak gini gitu loh. Ya seketika, wah putih, nah kusta ini ngeri juga ya. Aduh ya ayat mungkin Musa merasa, ya Tuhan aku percaya kan. Kita biasanya kan begitu ya. Kalau kita sudah mengalami, kita langsung teriak, aku percaya. Tetapi perhatikan ya, di ayat 8, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Nah ini yang Tuhan inginkan. Kenapa Tuhan izinkan mujizat kita lakukan? Ya mujizat pertama bisa saja orang masih ragu-ragu dan tidak percaya, tapi masih bisa ada mujizat kedua. Nah apakah mujizat kedua telah menjadi jaminan bagi orang lain untuk percaya? Ternyata tidak juga. Ya ini bangsa Israel atau orang-orang Ibrani ini memang orang yang sukar untuk mempercayai Allah. Ya. Apalagi ketika nanti kita lihat menghadapi pergumulan lagi, nggak percaya lagi, mengalami mujizat percaya, setelah mengalami pergumulan ragu-ragu, nggak percaya lagi. Nah itu menggambarkan kehidupan kita. Saat kita mengalami mujizat begitu mantapnya iman kita, ya, seolah-olah wah nggak bisa diragukan lagi keyakinan kita. Tapi ketika ada masalah baru, nah, mana imannya? Rontok ya, gugur gitu ya. Wah nggak percaya lagi sama Tuhan. Nah ini perlu lagi mujizat baru ya. Di ayat 9, dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat keraguan Musa, dan ini menjadi alasan dia, oh kalau mereka tidak percaya bagaimana? Siapa saya? Oke, Tuhan berbicara ya, dari bagian ini kita lihat seperti mau berkata gini, oke, kamu akan adakan mujizat. Nah mujizat itu dari Tuhan, berarti kamu sudah bertemu dengan Tuhan dan kamu menerima panggilan itu. Mujizat satu nggak percaya, ada mujizat kedua nggak percaya, ada mujizat ketiga. Nah jadi Tuhan mau berkata, jalan saja, jangan ragu-ragu, jangan punya alasan seperti itu. Aku yang menyertai kamu, aku akan buat mujizat. Wah tentu kita kalau sudah yakin banget tentang mujizat yang bisa kita lakukan, ya yang diizinkan Allah kita perbuat atau Tuhan pakai kita akan semangat tentunya. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan ya, dipakai oleh Tuhan, diurapi secara khusus dan dia bersemangat. Ya, dia semangat melayani karena ketika dia melayani khotbah yang penuh dengan urapan daripada Tuhan ya,
Wah, orang-orang yang dilayani ya bersuka cita, percaya. Tapi ternyata tidak cukup. Tanda-tanda mujizat yang daripada Tuhan yang ternyata tidak cukup juga untuk meneguhkan hati daripada Musa untuk jadi meresponi panggilan itu. Masih ada alasan. Ini alasan yang kedua, kita lihat ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Alasan yang kedua, nggak pandai saya bicara. Saya kalau di depan, bicara depan orang, mulut saya itu kaku. Saja saya ngomong. Terus bagaimana saya mau jadi pelayan Tuhan? Nah, gitu ya. Hampir banyak hamba Tuhan, punya alasan menunda panggilan, menunda meresponi panggilan Tuhan karena alasan kelemahan di dalam dirinya. Ya, salah satunya dia tidak bisa bicara, tidak bisa berdiri di depan banyak orang. Ya, saya ini kalau berhadapan dengan orang-orang, kaku banget, ya pokoknya tidak pede begitu ya. Terlalu banyak alasan yang bisa kita buat untuk tidak meresponi panggilan Tuhan. Musa punya alasan, aku nggak pandai bicara. Nah, sebenarnya bagaimana mungkin Musa tidak pandai bicara? Dia dididik di istana. Ya, dia orang terpelajar, dia orang hebat, pendidikannya tinggi. Tapi ini kan alasan. Dulu pun aku nggak pintar bicara. Nah, memang bagaimana hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi nggak bisa bicara juga ya, nggak bisa ya. Nah, saya ada kelemahan, gampang batuk, ya. Kemudian ke dokter periksa, dokter bilang Bapak tidak boleh banyak bicara. Terus kalau saya ngajar bagaimana? Saya ikut gitu ya. Nggak bisa, harus bicara memang. Harus banyak bicara. Lah, saya bisa punya alasan. Kesehatan saya agak terganggu kalau saya udah banyak bicara. Kan batu, jadi lebih baik saya sedikit bicara saja. Alasan untuk tidak pergi melayani, alasan untuk tidak berkhotbah, alasan untuk tidak PI, alasan untuk tidak membimbing orang lain. Nah, banyak alasan nanti saya buat misalnya gitu. Nah, tetapi kan Tuhan bilang, lah yang kasih lidah siapa? Yang orang artinya bisa bicara itu siapa? Jadi gini, Tuhan tahu ya kemampuan daripada Musa. Tuhan tahu karena Tuhan yang buat lidahnya Musa. Jadi Tuhan tahu kalau Musa itu bisa bicara. Tapi alasannya Musa, aku nggak pandai. Lah, kalau supaya kau pandai itu siapa yang buat? Kan Tuhan, aku yang bisa bikin kau langsung ngomong juga bisa lancar, bisa. Artinya kalau Tuhan sudah pilih, alasan yang dibuat oleh Musa itu sebenarnya tidak masuk akal. Kan Tuhan bisa melengkapi, dia yang memanggil, dia yang memperlengkapi. Ya, Tuhan bisa memperlengkapi kita, tapi seringkali kita nggak siap diperlengkapi. Ya, nggak siap untuk mengambil tanggung jawab itu, mengambil bagian dalam pekerjaan itu. Akhirnya alasan, nggak pandai bicara. Nah, Tuhan mau menunjukkan kepada Musa, yang berkuasa kan aku, kira-kira begitu ya. Perhatikan, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakin Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Aku akan menyertai lidahmu. Ya, aku akan menaruh kata-kata di lidahmu. Kamu bisa bicara. Apakah Musa akhirnya berkata, iya Tuhan, saya siap. Dengan keraguan yang kedua ini, yang melihat dirinya tidak mampu, tidak pandai, ya, secara tidak pandai bicara, ini menggambarkan kelemahan. Jadi kita kadang-kadang terlalu menonjolkan kelemahan kita, tapi kelemahan yang tak beralasan. Kita buat-buat, saya nggak bisa, saya begini ya. Akhirnya apa?
kita tidak mengikuti panggilan itu, kita menolak atau kita melarikan diri dari panggilan itu. Ya, tetapi Tuhan katakan kepada Musa, lah, aku kan yang buat lidah. Aku tahu kelemahanmu, aku tahu juga melengkapi kelemahanmu, aku tahu juga membentuk engkau, aku tahu juga untuk memenuhi sesuatu yang kau butuhkan. Aku yang buat. Tentu Musa harus, puji Tuhan, harusnya begitu ya, yakin. Oh enggak, masih punya alasan. Ini yang ketiga, alasannya apa? Alasannya Tuhan, engkau salah pilih. Wah, ini gawat ini, perhatikan ya. Ya, ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa yang patut kau utus. Lah kalau Tuhan pilih Musa, apa Musa tidak patut? Yang saya garis bawahi di sini, waktu Tuhan pilih, apa Tuhan salah pilih? Jadi Musa bilang, utus yang lain. Bukan saya. Loh, kalau Tuhan yang pilih, terus kita berkata, Tuhan engkau salah pilih. Bukan aku sebenarnya, dia. Utuslah yang lain, jangan aku. Ada sedikit cerita anekdot ya, tapi ini juga semacam teguran kepada hamba Tuhan ya. Nah, mahasiswa kuliah sekolah teologi ya, sarjana teologi. Kemudian waktu pengutusan semua punya komitmen, ya kami siap diutus kemana saja, siap. Tahu-tahu diberitahu bahwa tempat yang akan mereka layani adalah pedalaman. Ya, naik mobil sekian jam, kemudian naik Gojek sekian jam, kemudian naik sampan sekian jam, kemudian jalan kaki sekian jam. Aduh, hitung-hitung, wah seram banget ya. Wah, di sana belum ada listrik, sinyal tidak ada. Tadinya bersemangat, kemana saja Tuhan, saya siap diutus. Nah, ini waktu diutus, Tuhan ini aku, utuslah yang di sebelahku ini. Wah, jadi dia bilang ini aku, tapi yang diutus yang lain. Ya kan tidak mau ya. Salah Tuhan, bukan saya di situ Tuhan. Ada banyak orang yang nggak siap melayani di satu tempat karena merasa bukan aku di sini, utus yang lain. Ya, Tuhan engkau salah pilih. Tuhan tidak pernah salah pilih. Amin. Tuhan tidak pernah salah pilih. Bahkan dia bisa memakai kita di dalam kelemahan kita secara pribadi. Karena Tuhan punya cara melengkapi kita. Dan itulah yang Tuhan katakan. Oke, perhatikan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Ini Tuhan marah loh ya. Kamu ini banyak kali alasan kau ya. Kalau ini orang tua misalnya ya, papa mama kita suruh kita, tolong kerjakan ini, enggak apa, banyak kali alasan kau nih. Langsung dia datang pegang telinga kita, alasan banyak, baru kita bilang iya pak kerjain. Waktu enggak dikerjain, ini enggak sebentar lah, inilah, sudah 3 jam loh perintah enggak dilakukan. Akhirnya, mana ini sapu lidi, kena ada sekali di sini, tahu saya baru dilakukan. Jadi jangan sampai kena pukul dulu. Coba katakan kiri kanan, jangan sampai kena pukul dulu. Memang aneh ya, kadang-kadang kita udah kena pukul baru dikerjain. Kenapa nggak dari tadi dikerjain? Waktu papa mama tolong lakukan itu, ya pak, langsung dikerjain. Kan nggak kena pukul. Tapi seringkali kita harus tunggu pukulan dulu. Nah ini Tuhan mau pukul Musa loh, mau membunuh dia. Nah coba, jadi cari alasan lagi ya. Wah, dikasih tahu begini jawabannya, masih berdalih. Kasih tahu alasan yang kedua, dijawab masih berdalih lagi. Nah ini benar-benar ini. Tetapi puji Tuhan, luput juga Musa ya, yang hendak ya diselesaikan oleh Tuhan karena ada istrinya yang peduli akan hal itu ya, tanggap. Nah solusinya apa? Alasan yang kedua, salah pilih. Tidak kamu. Tapi kan bagaimana? Saya nggak pandai bicara tadi. Nah Tuhan memberikan jalan keluar. Ini yang menarik. Tuhan memberikan jalan. Bisa saja kita berkata, Tuhan bukan saya, karena melihat kelemahan kita. Tapi Tuhan melengkapi. Lihat apa yang terjadi. Ada
kakaknya Musa, Harun. Jadi percayalah, kalau kita melayani Tuhan, ya memang tidak bisa kita lakukan sendiri. Tuhan bisa kirim orang-orang lain yang akan menopang kita. Amin. Ada mahasiswa-mahasiswa masuk sekolah teologi ya nggak ada dana, bagaimana? Nggak ada uang sekolah, tapi kan masalahnya mau dengar panggilan Tuhan nggak? Nah akhirnya Tuhan mengirim orang-orang lain yang memberikan dana, ya, memberikan keuangannya. Wah saya harus begini, nggak transportasi pelayanan tidak ada ya. Tuhan beri kekuatan ke kaki kita sehingga kaki kita bisa berjalan. Tuhan bisa untuk seorang lain, ya, membawa kendaraan, kita diberi tumpangan, selalu ya Tuhan berikan ya jalan keluar. Nah orang-orang lain dilibatkan oleh Tuhan untuk mendukung kita dalam penyelesaian tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya jangan takut, ya jangan khawatir, ya Tuhan bisa kirim. Ya pelayan-pelayan Tuhan, mulai kita merintis lalu saya sendiri, jangan takut, lakukan saja. Bahkan menarik orang yang tidak kita kenal sebelumnya pun bisa dipakai oleh Tuhan, ya, sebagai teman sekerja untuk menyelesaikan tugas. Nah itu ada Harun. Maka ayat 15 dikatakan ayat palsu. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi, kakakmu, orang yang dekat sama kamu? Ada kakakmu di situ. Ya, aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataanku itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Bagian ini adalah menarik. Ada orang-orang lain yang akan Tuhan libatkan menjadi teman sekerja kita dalam melayani. Amin. Ada, jangan khawatir. Kalau kita melayani di gereja, ada pengurus gereja, majelis gereja yang akan mendampingi kita. Ada pemuda-pemuda yang mendampingi kita, yang bergerak dalam pelayanan. Ada orang-orang yang punya talenta khusus, musik, pujian yang Tuhan kirimkan untuk kita. Ya, ada orang-orang yang tadinya pun kita tidak pikirkan sama sekali bahwa orang itu yang mendukung kita. Ya, tim doa yang nggak kelihatan. Jangan lupa loh, ada yang berdoa, kita nggak ngerti dia mendukung kita, tetapi faktanya dia mendukung kita. Dia tidak berbicara banyak kepada kita, tapi dia banyak bicara kepada Tuhan, ya, mendoakan kita sebagai pelayan-pelayan. Jadi partner kita banyak, Tuhan bisa kirim. Jadi jangan beralasan, amin. Jangan beralasan untuk tidak melayani. Ayo, tidak untuk hamba Tuhan khususnya, semua jemaat pun jangan beralasan. Ketika dipercayakan tolong lakukan ini, dari gereja diberikan tugas di gereja, tugas melayani keluar, perkunjungan, mendoakan orang lain, melayani, jangan punya alasan, tetapi kita mau berkata, ya Tuhan, ini aku, pakailah aku siap melayani Tuhan. Amin. Ya, jangan buat alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita akan masuk dalam doa-doa kita, dan kita percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Ketika kita naikkan doa-doa kita, Dia dengar doa kita dan menolong kita, bahkan memberi mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita naikkan satu pujian.